inspirasi. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Kipra Indonesia, Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah, dalam kegiatan pengelolaan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan potensi lainnya dalam kemajuan daerah. Kipra Indonesia. Kipra Indonesia. Dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi untuk malam hari ini di Kipra Indonesia. Dan pendengar, malam hari ini kita akan membicarakan mengenai prospek nilam meraup untung dari tetasan aroma atsiri. Memang kita ketahui di mana upaya menuju kesuksesan sebenarnya berbagai macam cara dan trik biar cepat menghasilkan income untuk rumah tangga, dalam konteks ini rumah tangga petani. Salah satunya yang sedang melejit dan cenderung menjadi primadona adalah tanaman nilam yang dikenal dengan produksi minyak atsiri dari helaian daunnya yang beraroma wangi. Dan tentunya malam ini akan kita membicarakan lebih jauh lagi. Dan pendengar, hal yang perlu kita ketahui di mana prospek nilam ini, kita akan berbincang bersama narasumber kita malam hari ini, Pak Ebit Mardona, ya. Ya. Selamat malam Pak Ebit. Selamat malam Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar semua dimanapun Anda berada. Ya. Sehat malam hari ini Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Malam hari ini kita bicarakan mengenai prospek nilam meraup untung dari tetasan aroma atsiri ini, ya. Betul Pak. Iya. Kita akan membicarakan itu. Tentu pendengar kita yang ada di pedesaan juga, ini hal yang menarik sekali. Ya. Tanaman pendulang uang ini, ya, yang fantastik. Ya. Bisa diceritakan barangkali ini Pak, bagaimana nih tanaman nilam ini? Baiklah Pak Mahmud, terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya saya menguraikan lebih rinci ya tentang tanaman nilam ini menjadi primadona dan cepat naik kelasnya semenjak semakin berjamurnya ya industri minyak wangi, parfum, juga pengharum ruangan. Ada beberapa manfaat lainnya tentunya. Tidak ada salahnya saya sedikit memperkenalkan diri dulu Pak. Untuk mempererat hubungan kita ya. Baik. Yang kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, saya sehari-hari bekerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai penyuluh pertanian Provinsi Jambi. Nah, kebetulan saya bekerja di kantor UPTD Perbenihan, yaitu ada benih pangan dan horti di PAL 15, Pak. Nah, sebagai penyuluh tentunya membantu menyebarkan informasi terbaik ya untuk meningkatkan produksi rumah tangga, karena penyuluh adalah sahabat petani yang berperan penuh menjembatani informasi pertanian baik bersifat umum maupun teknis. Nah, sebagai rasa tanggung jawab saya sebagai penyuluh, nah saya juga merintis nih Pak, ada akun YouTube saya yaitu tentang pertanian juga. Nanti mungkin siaran ini nanti saya siaran juga di akun YouTube saya, yaitu tentang di akun YouTube namanya Pesona Tani. Nanti teman-teman bisa di download di situ juga sebagai wahana kita belajar dan mengajar tentunya
tentang pertanian ini. Iya. Iya, Pak. Iya. Ini bagus sekali nih Pak tentang nilam ya, Tabit. Petani harus melirik ini tanaman asli. Sebelumnya nih Pak, peluang yang perlu bagi para petani untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang nilam ini, meraup untung ini, ya apa-apa saja yang dilakukan ini? Oke, sebelum ini saya ceritakan tentang peluangnya ini Pak, ada baiknya saya sedikit menceritakan deskripsi tentang tanaman nilam ini Pak. Oke, pendengar semua, minyak nilam ini, tanaman nilam ini kan di produksi ini kan minyaknya ini yang berharga kan minyak nilam. Jadi minyak nilam ini adalah salah satu jenis minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan atau ekstraksi daun nilam atau Phogostemon sablinben nama latinnya. Nah, tanaman nilam sendiri merupakan semak tropis yang tumbuh tegak, bercabang banyak, daun bertingkat-tingkat, tapi jarang berbunga dan hanya dapat tumbuh maksimal 1 meter. Nah, daun nilam berbentuk buah telur atau lonjong dengan panjang 5-11 cm, berwarna hijau tipis tidak kaku, dan berbulu pada permukaan bagian atas. Nah, ketika diraba, permukaan daun cukup kasar tapi bergerigi, ujung tumpul dan urat daun menonjol keluar. Nah, kadangkala tanaman nilam memiliki bunga yang tumbuh di ujung tangkai, bergerombol, serta berwarna ungu kemerahan. Tangkai bunga memiliki panjang antara 2-8 cm dengan diameter sekitar 1 cm dan mahkota bunga berukuran 8 mm. Secara komersil, minyak nilam banyak digunakan dalam industri kecantikan seperti pada beberapa produk kosmetik, parfum, sabun wangi, hingga minyak rambut. Nah, hal ini dikarenakan tunggul minyak nilam yang sangat harum. Bahkan, ekstraksi minyak aslinya sebetulnya sudah dapat dikatakan sebagai parfum. Belakangan ini, minyak nilam juga sudah mulai dijadikan bahan campuran pada industri rokok, terutama pada pengelolaan tembakaunya. Bahkan, industri pangan juga sudah menggunakan minyak nilam sebagai bahan baku minyak asli yang aman dikonsumsi. Gitu, Pak. Oh, gitu ya. Tanaman nilam ini sebetulnya kalau di Jambi bisa tumbuh nggak ini, Pak? Tanaman nilam bisa Pak, jadi sangat bisa. Bahkan sudah ditanam di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Merangin dan juga Kabupaten Tebo. Bahkan nilam pertama pun dibudidayakan pertama di Aceh Pak, sekitar tahun zaman Belanda itu tahun 1895, yang dibawa dari Singapura. Nah, sekarang ini sentra produksi nilam ini terdapat di Sumatera Barat, Sumsel, Sumut, NAD, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan. Nah, jadi di Indonesia ini ada 2 jenis tanaman nilam, yaitu nilam Aceh dan nilam Jawa. Nah, kalau nilam Aceh ini Pak, ini sebenarnya berasalnya dari Filipina, dan nilam Jawa itu berasal dari India. Tapi katanya kualitas yang terbaik dari nilam Aceh. Itu di dunia ya? Iya. Di Aceh. Di Aceh ya. Iya, berarti nilam yang terbaik ya di dunia. Di Indonesia khususnya wilayah Sumatera ini di Aceh. Ya. Ini kan tingginya nih sampai 500 sampai 1000, ini berarti agak jadi pohon Pak ya? Dia bukan pohon Pak, dia tanaman semak Pak. Jadi tanaman semak yang hanya bisa tinggi sampai 1 meter saja. Oh, jadi sentimeter ya? Pohon ya, tanaman semak itu. Iya. Pohon. Iya, selain daripada tumbuhan ini, apa aja nih dari tangkainya kah, mungkin daunnya yang bisa digunakan jadi yang bermanfaat bagi kita, atau hanya batas daunnya aja nih Pak? Jadi Pak, nilam ini yang dimanfaatkan itu kan minyaknya itu kan minyak atsiri, itu namanya minyak atsiri, itu yang diproses dari daunnya, daun dan tangkainya. Daunnya ya. Jadi yang dipanen itu daunnya. Daun nilam itu dipanen, setelah dipanen disuling Pak. Jadi minyaknya itu yang nanti yang dijual. Nah, minyak itu dibutuhkan untuk industri-industri tadi, industri parfum, minyak wangi gitu kan, dan beberapa manfaat lainnya.
Nah, Iya. Pak, saya ingin ini Pak menceritakan sedikit masalah syarat dan tumbuh budidaya tanaman nilam ini. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin menceritakan tentang peluangnya saja dulu. Sebelum saya menceritakan budidaya, bagaimana budidaya tanaman nilam ini. Iya. Nah, saya ingin menceritakan tentang apa sih peluang tanaman nilam ini kalau ditanam gitu. Ya, karena ini kan prospek sekali untuk kedepannya. Iya. Ya, jadi tanaman nilam ini, Pak, itu namanya Pogestemon Chaplin merupakan salah satu alat penghasil minyak atsiri yang cukup penting dan dikenal dengan nama fat coli oil. Jadi nama kerennya kalau kita cari di internet, media online gitu ya, kita cari fat coli oil itu banyak dijual di sana. Minyak nilam bersama dengan 14 jenis minyak atsiri lainnya adalah komoditi ekspor menghasilkan devisa. Jadi minyak nilam Indonesia sudah dikenal dunia sejak 65 tahun yang lalu. Jadi volume minyak atsiri yang selalu mengalami peningkatan. Jadi tahun 2001 mencapai 5.080 ton dengan nilai 52,97 juta US dollar. Jadi 4,4% nilai perdagangan minyak atsiri dunia. Di Indonesia ini pemasok utama minyak nilam dunia, yaitu sekitar 90%. Berdasarkan laporan Marlet Study Essential Oil dan Oil Resin, produksi nilam dunia itu mencapai 500 sampai 550 ton per tahun. Nah, Indonesia sekitar 450 ton per tahun. Nah, Cina 50 ton. Nah, adapun nilam Indonesia ini digemari di pasar dunia, terutama Amerika dan Eropa. Nah, untuk bahan baku minyak wangi dan kosmetik, dan masih banyak manfaat lainnya tentunya. Karena minyak atsiri atau minyak esteris, minyak essential oil volatil ini, karena sifatnya mudah menguap pada suhu kamar. Jadi minyak nilam berbau wangi dan pada umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Nah, secara fisiologis, minyak pada tanaman penghasil minyak atsiri ini berfungsi membantu proses penyembuhan atau sebagai atraktan terhadap beberapa jenis serangga atau hewan, atau mencegah kerusakan tanaman oleh serangga, dan sebagai makanan cadangan bagi tanaman. Nah, minyak atsiri sendiri merupakan salah satu hasil proses metabolisme pada tanaman yang berbentuk karena reaksi berbagai persenyawaan kimia dengan adanya air tadi, Pak. Saat ini, dari berbagai sumber berita, harga gabah nilam ini, Pak, daun mentah itu ya, daun yang sudah dipanen tadi, itu sudah menembus 7.500 per kilo. Oh, per daunnya ya? Iya. Ya, daunnya tadi itu yang sudah dikeringkan ya. Oh, sudah dikeringkan ya? Ya, sudah dikeringkan satu hari itu sudah mencapai Rp7.500. Sedangkan kalau kita disulingkan lagi minyak nilamnya tadi, dari daunnya tadi, itu hasil penyulingan 1 kilo menembus 400.000 sampai 500.000. Nah, kalau kita dijual di toko online 10 ml-nya saja, 10 ml mungkin minyak minyak fresh care itu ya, 10 ml itu fat coli essential oilnya dihargai Rp40.000. Waduh, ini sangat memungkinkan sekali ya Pak untuk dibudidayakan di Jambi nih Pak ya. Nah, tentu ini sangat peluang yang sangat bagus ini ya, dan baik nih bagi para petani kita di pedesaan ini Pak. Iya Pak. Tentu ingin mau mendengarkan juga teknik pembudidayaannya ini ya, seperti apa ini? Iya, sebenarnya dalam setiap budidaya tanaman itu ada mudah ada tidak, itu tergantung petaninya sendiri Pak. Tentang motivasi dan fokusnya petani kan. Kalau misalnya dianggap mudah ya mudah, kalau mau budidaya asal-asalan juga bisa, cuma kualitas tentu turun ya, penghasilan pendapatan juga turun karena asal-asalan tadi kan. Nah, tentunya kita tidak ingin budidaya seperti itu. Nah, kita akan membudidaya tanaman nilam yang sesuai anjuran ya, terutama sekarang ini tidak boleh ladang berpindah. Jadi sebenarnya Pak, nilam ini kan suka tanah bukaan baru. Jadi kalau tanah hutan ditebang, ditanam nilam itu paling bagus. PA-nya Pak, nilai-nilai minyaknya itu bagus. Masih haranya tanah itu ya? Iya, haranya tanah kan masih subur, masih gembur kan. Itu nilainya sekitar 42. Nah, kalau misalnya lahan-lahan yang sudah dibuka sudah lama itu nilai-nilai PA-nya cuma 30. Jadi kita juga menghindari ladang berpindah seperti itu karena itu kan merusak lingkungan hutan gitu kan.
Iya. Nah, jadi Berarti pohon nilam ini dia tidak suka pada tanaman yang disisip-sisipkan ya, menjadi tanaman sisipkan ya. nah dia Tersendiri, harus tersendiri ya. dia sebenarnya tersendiri, cuma dia butuh naungan juga bisa, Pak. Butuh naungan, ada naungan ya. Iya, naungan. Itu karena dia menghindari dari proses pencahayaan yang sangat kering gitu kan, apalagi kemarau gitu kan. Yeah. Karena dia juga butuh air gitu. Oh, berarti di antara yang ada pohon-pohon pisang ya. Oh, pohon-pohon yang ada naungan lah gitu kan. Yang tapi nggak banyak di lahan itu gitu. Iya, artinya tanah itu tetap basah ya. Tidak juga. Ya, tidak. Jadi gini, Pak. Jadi sebenarnya tanaman nilam ini dia tidak sangat rentan terhadap genangan air. Jadi kita kalau misalnya airnya terlalu banyak, sawah seperti itu kan, itu dia nggak bisa tumbuh. Oh, gitu. Jadi ya. tanaman ini dia akan perlu kering lahannya, tapi dia butuh air, disiram terus gitu, perlu penyiraman gitu. Jadi perlu saya ceritakan juga sedikit tentang syarat-syaratnya nih, Pak, supaya kita tidak ini kan, mana tahu masyarakat atau petani yang mendengarkan ini pengen mencoba kan, jadi apa sih syarat-syaratnya, apakah di tanah di kabupaten saya atau di lokasi saya bisa tumbuh. Nah, ini syarat-syaratnya seperti ini ya. Jadi syaratnya itu adapun syarat tumbuh nilam ini ketinggiannya 0 sampai 1200 mdpl. Yeah. Jadi dari laut sampai 1200 itu mungkin kerinci itu ya, bisa ya, kerinci yang 1200 gitu ya. Kemudian tapi optimum tumbuh bagusnya itu 10 sampai 400. Itu sekitar, betul ya tadi Merangin itu kan, bukit-bukit gitu bisa. Ya, Buri, artinya Merangin, kemudian kerinci ya. Kalau kerinci kurang baik itu kalau lihat dari optimumnya kan. Apa terlalu dingin ya? Terlalu dingin. Oh, terlalu dingin. Tinggi ya. Jadi curah hujannya 2.300 sampai 3.000 mm itu cocok untuk iklim kita tropis ya, karena kita curah hujan kita kan di sekitaran 2.000 sampai 3.000 mm per tahun gitu. Jadi suhu udaranya juga 24 sampai 28 derajat Celcius. Intensitas sinar matahari juga 75 sampai 100%, karena cocok juga nih di negara tropis ini kan. Karena gitu. Penyinaran kita kan 100% di negara tropis. Kalau wilayah Tanjab Barat, Tanjab Timur kurang bagus ya, pasang surut ya. Kalau itu kurang bagus karena dengan air tadi, Pak. Tapi yang penting kalau daerah Tanjab Barat itu kan masih ada daerah hulu Tanjab Barat itu. Hulu ya. Iya, daerah-daererah Tungkal Ulu gitu kan, Tungkal Ulu, Merlung itu memungkinkan, Pak. Memungkinkan. Karena kan daerahnya agak tinggi itu. Mungkin untuk bisa dibudidayakan tanaman nilam ini. Nah, tanahnya itu kan tanah yang baik itu lempung liat berpasir dengan pH 5,5 sampai 7. Nah, kalau pH di daerah Tungkal Ilir atau daerah Tanjab Timur itu kan pH-nya kan asam tuh, tanahnya asam, jadi nggak cocok gitu, Pak. Iya. Jadi kadar minyak nilam ini yang paling baik itu, Pak, di wilayah barat ya. Iya, nilainya di dataran 0 sampai 700 itu nilainya minyak nilam yang terbaik. Nah, jenis tanahnya ada andosol, lotosol, rejosol, fosfolik, sorbisol. Nah, tapi iya, jadi lahannya ini harus bebas dari nematoda, Pak, atau penyakit layu bakteri dan penyakit yang disebabkan jamur gitu kan. Oh, gitu ya. Nah, ini pada saat penanaman nilam, memilih tanah yang buyar ya, berarti sama dengan jahe gitu ya, yang buyar, yang berpasir. Iya. Tidak senang dengan tanah-tanah yang lempengan, Pak ya. Ya, gembur ya. Yang gembur. Gitu. Ini berapa lama nih pada saat penanamannya, agak manja juga enggak ini jenis pohon ini? Kalau tanaman nilam ini dia dari penanaman pertama sampai penghasil pertama gitu kan, itu perlu waktu panen 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi setelah tanam terus dipelihara 6 bulan kemudian baru bisa panen daun dan rantingnya kan. Itu kemudian panen keduanya itu 4 bulan. Nah, 6 bulan 4 bulan. Kemudian terus selanjutnya 4 bulan gitu kan.
Iya. Tapi dia nggak lama waktu hidupnya, dia cuma sampai perlu waktu 3 tahun. Dari 3 tahun kita buka baru lagi gitu. Iya. Oke, mungkin petani kita juga ingin mendengarkan cara teknis pembudidayaannya ini, jarak tanamnya seperti apa, ya, gitu ya. iya, Pak. sistemnya dan bibitnya seperti apa juga ini kita dapatkan. Ya kalau nilam ini kan dia sebenarnya sangat mudah nih sebenarnya, tergantung petaninya aja sendiri kan bagaimana dia sanggup budidaya dan serius menekuni, insya Allah berhasil. Karena nilam ini Pak, yang sudah ada di beberapa, saya baca di berita, itu beberapa tempat lain, tempat yang sudah menanam nilam itu hasilnya sangat menggiurkan, sampai ratusan juta dan bahkan 200 juta bisa dapat per hektar gitu kan. Itu dengan dia punya lahan, kemudian ada tempat sulingnya sendiri, itu menggiurkan sekali. Nah nanti kalau petani pengen belajar lebih banyak tentang budidaya nilam ini, nanti kan kita bisa ke kabupaten yang sudah membudidayakan ya. Di Kabupaten Tebo, kemudian ada Kabupaten Merangin, ya. Jadi kalau saya ceritakan sedikit tentang pembudidaya nilam ini, kalau mungkin nanti misalnya nggak cukup waktunya, mungkin nanti kita perlu part 2 nih Pak. Mungkin ini nanti ada giliran selanjutnya, saya akan ceritakan lebih detail tentang tanaman nilam ini, tentang budidaya, kemudian tentang cara pembasmian hama penyakitnya. Kalau kita ini secara singkat saja saya ceritakan sedikit. Kemudian pertama itu adalah persiapan bibit tanaman. Jadi kalau bibit tanaman itu, nilam ini dengan stek atau vegetatif Pak. Jadi stek batangnya itu kita stek, kemudian stek itu disemai dulu. Disemai dengan tanah semayan itu sekitar campuran tanahnya ada berbanding 3, itu ada tanah, pupuk kandang ya, kemudian pasir. Komposisinya itu 2:1. Untuk lahan yang kita buka tadi yang 1 hektar itu kita perlu sekitar 20.000 sampai 30.000 stek tanaman nilam. Nah kalau mau cari varietas yang unggul, varietas yang baik itu varietasnya itu varietas Aceh Pak. Jadi varietas yang baik itu adalah varietas berasal dari Aceh. Jadi varietas Aceh ini namanya, kalau dalam latinnya itu Pogostemon Kabelin Ben atau Pogostemon Patkuli. Ini menurut sejarahnya itu memang bagus dari sana. 8,5 FM. Kanal Inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, iya, mohon maaf beberapa saat tadi siaran kami menghilang karena satu lain hal, ada sedikit gangguan di studio kami ya. Baik, kita masih punya waktu tersisa dalam Kiprah Indonesia kali ini. Masih bersama narasumber kita, Pak Ebit. Ya, halo Pak Ebit. Halo? Iya. Halo. Baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terhubung bersama narasumber kita Ebit Mardona ya, penyuluh pertanian ahli muda Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Baik, kita teruskan lagi dengan waktu yang masih tersisa ini Pak, tentang pembudidayaan yang perlu diketahui oleh para petani kita di pedesaan ini tentang tanaman nilam ini. Iya Pak, jadi saya lanjutkan sedikit tadi, memang ada sedikit gangguan ya Pak ya. Iya. Jadi saya tadi mau menceritakan tentang varietas. Jadi gini Pak, jadi kalau misalnya
mungkin petani-petani kita pengen tahu kan lebih lanjut tentang masalah budidaya ini, karena budidaya tanaman ini perlu lebih waktu, mungkin 30 menit lagi. Nanti saya mungkin ada bagian saya di radio ini di part 2, nanti saya lanjutkan tentang nilam juga lah. Jadi karena ini saya ceritakan sedikit aja tentang ini bagaimana teknis budidayanya yang secara singkat saja. Jadi varietas yang terbaik tadi itu varietas dari Aceh, itu ada varietas Lok Sumawe, ada varietas Bikalang, dan ada varietas Tapak Tuan. Kemudian persiapan lahannya itu, jadi bibit yang sudah disemai 1 bulan tadi kita semai dulu 1 bulan, kita pindahkan ke lahannya. Jadi lahannya sudah siap, itu tanahnya harus gembur. Oh, gembur, dan punya punya parit drainase Pak, jadi keluaran airnya. Iya. Ada parit-paritnya ya. Iya, jangan sampai air tergenang di lahan itu. Di tengah ya. Iya, jangan sampai tergenang. Jadi parit drainase tadi. Kemudian masalah jarak tanam itu sekitar 75 sampai 100 cm, itu antar baris maupun dalam baris. Jadi seperti itu. Kemudian penanaman. Jadi tiap lubang tanam itu ditancap 1 sampai 2 stek saja. Kemudian lubang tanamnya itu jaraknya sekitar 30 kali 30 cm. Oh, ini di stek ya? Di stek Pak. Jadi kita pakai vegetatif. Jarang yang generatif, biasanya vegetatif ya. Kemudian masalah pemeliharaannya, jadi pemeliharaan ini harus intensif juga. Jadi ada pemberian pupuk, ada mulsa gitu kan. Jadi mulsa ini sangat penting juga. Pemupukan itu biasanya 1 sampai 2 kilo diberikan di lubang tanam. Untuk kebutuhan 1 hektar lahan itu sekitar 280 kg N, kemudian 70 TSP, kemudian 140 KCL per hektar. Kemudian ada pemberian mulsa. Jadi mulsa ini untuk menjaga kelembaban tanahnya Pak. Jadi dengan ada mulsa, bagusnya dengan semak-semak gitu ya, dengan semak-semak atau daun alang-alang yang kering itu di tanahnya, di sekeliling tanah baris itu dikasih mulsa tadi. Kemudian kalau masalah mengendalikan hama dan penyakitnya, ya kan ada penyakit nematoda, gitu kan? Ada yang saudara hama daun ya? Ada yang sebentar Pak, itu ada yang penyakit ini ya, penyakit hama daun itu atau ulat yang menggulung daun itu dengan memutuskan bagian tanaman yang diserang. Jadi ketika diserang langsung diputuskan, dipotong, kemudian dibuang gitu kan, dibakar. Agar tidak menjalar ke daun-daun yang masih bagus. Kemudian ada penyakit kuning. Nah, penyakit kuning ini diserang oleh nematoda. Jadi nematoda ini seperti cacing gitu Pak ya, cacing gelang gitu ya. Yang cacing gelang ini yang menyebabkan warna daunnya menjadi kuning. Nah, itu salah satunya itu karena nematoda. Jadi kalau varietas Aceh ini rentan terhadap nematoda ini. Jadi cara pembasmiannya itu dengan sanitasi, pengaliran air tadi, kemudian bisa juga bahan kimia, juga dengan agen hayati, kita bunuh dengan agen hayati. Jadi itu Pak. Jadi kemudian pasca panen. Jadi pasca panen itu dilakukan 6 bulan, kemudian selanjutnya 4 bulan sampai umur 3 tahun. Nah, panennya ini lebih baik waktunya itu pagi Pak, atau sore, jangan siang. Karena ini Pak, karena kandungan minyak atsirinya tadi tertinggi pada waktu itu, pada waktu pagi, sore menjelang malam atau pagi. Karena kalau siang kandungannya sedikit gitu. Jadi kandungan minyak tertinggi itu. Kemudian daun yang dipetik itu yang paling bagus sekali itu 3 daun mudanya masih berwarna hijau. Itu banyak minyaknya gitu kan. Gitu. Nah, Pak. Jadi setelah daun itu dipetik, kemudian kita keringkan sampai 1 hari. Gitu, Pak. Jadi ini ketika panen, ini kan daunnya yang diambil ya? Iya. Apa dihabisin atau ditinggalin semacam daun mudanya itu? Iya, kita ngambilnya kayak ngambil teh itu Pak. Kita jadi jangan habisin semua gitu. Ya kayak kita metik teh, tapi kita ambil
yang bagus, 5 atau berapa yang terbagus gitu kan. Bukan dibangun semua, bukan di tangkainya itu kan, bisa yang pokoknya tidak semuanya gitu, bukan semuanya. Karena kalau semuanya itu kita perlu waktu, bisa kita potong sampai ke batang bawahnya itu, cuman kita perlu waktu lama lagi untuk panen berikutnya, Pak. Ya, ini kan tanaman nilam ini kan ketika petani mungkin berasumsi seperti cara manennya seperti sayuran bayam, kangkung. Iya. Ternyata tapi tidak kita ya? Kita kan tidak. Jadi kita bisa pakai sabit, bisa pakai ani-ani juga bisa gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Bisa juga petik pakai tangan ya? Bisa ya. Sebetulnya nilam ini kita melihat saja ketika saat dipanen dari daunnya ya, ketika sudah mulai tua ya. Ya, dari kita kan ambil panennya kan di daunnya tadi. Dan daun yang paling bagus itu kan di daun yang muda, yang di paling ujung pucuknya mungkin itu ya. Daun muda itu, yang 3 daun muda itu minyaknya yang paling bagus, paling tinggi gitu. Oh gitu. Jadi daun-daun yang agak tua ini bisa kita panen juga, cuman itu kalau minyaknya kan ya agak rendah gitu ya. Kita panen juga. Ini sebetulnya nilam berapa, aromanya ini berapa macam nih? Nilam itu menghasilkan minyak atsiri, aromanya tetap aroma itu nilam tadi itu, Pak. Tetap jadi satu ya? Iya, itu satu. Jadi cuman kemudian dia banyak manfaatnya tadi, bisa untuk industri ini, industri parfum, bahkan sampai industri rokok tadi saya ceritakan di belakang tadi gitu kan. Dan banyak lagi yang lain, nanti kita akan ceritakan lagi. Iya. Berarti selain untuk parfum, untuk bisa dikonsumsi juga enggak ini? Kalau konsumsi belum, Pak. Belum ke sana racikannya ya? Iya, belum. Ya. Jadi tapi bisa untuk penambah rasa di bahan pangan gitu ya. Di mana? Untuk nambah di bahan makanan. Oh, gitu. Apa aromanya gitu kan. Sama dengan kemangi ya? Ya. Jadi gitu, Pak. Jadi saya ingin ceritakan juga ini masalah minyak nilam ini. Untuk ini kan, untuk harganya sekarang kan di rentan 400.000, 500.000 per kilo kan, di tingkat agen eksportir. Nah, daun nilam ini dihargai 7.500 yang kering, tapi kalau yang basah yang sudah baru dipanen itu rendah. Nah, untuk menghasilkan panenan 1 hektar itu perlu sekitar 1 hektar itu menghasilkan 20 ton, Pak. Jadi 20 ton daun tadi. Jadi kalau 20 ton cukup banyak ya, Pak ya. Banyak. 20 ton daun basah atau sekitar 4 ton di mana, Pak, untuk daun kering. Daun kering ya. Ya, jadi 4 ton daun kering. Jika dijual dengan daun kering, harganya 7.500 kali 4.000, sudah dapat 30 juta, Pak. Waduh. Ya, jadi 7.500 kita kali 4.000 ya, 4.000 kilo atau 4 ton tadi ya, itu sudah 30 juta, dapat 6 bulan panen gitu. Nah, itu sudah hasil anunya kan, sudah belum dikurangi dengan ongkos produksi. Jadi kalau ongkos produksi nanti kita hitung lagi berapa. Jadi kalau kita jual daunnya saja sudah begitu, apalagi kita punya penyulingannya itu, tempat penyulingan ya, untuk jadi minyak gitu. Jadi kalau harga penyuling tadi harganya beda, 400.000 Pak 1 kilo. Ya, artinya sistem pasarannya ini apa jemput bola atau kita lagi mencari kemana kirimnya? Kalau di Kabupaten Tebo itu sudah ada penangkarnya, Pak. Sudah ada yang ini, sudah ada yang pemain gitu kan, yang toke-toke gitu sudah ada. Tengkulak-tengkulaknya. Iya, sudah ada sampai ke petani sudah ada. Di Merangin sama Tebo yang ini, yang sudah mulai usaha di sana gitu, Pak. Iya. Jadi tergantung kita lah yang mau melakukannya. Petaninya kan. Pokoknya kalau masalah pemasaran itu cukup mudah. Tinggal kita cari link aja. Pertama aja kita mencari link. Kalau misal di kabupaten lain kita cari channel tadi tengkulak tadi, yang pemain-pemain tadi, yang untuk mereka itu kan untuk eksportir lagi gitu kan, untuk ekspor.
Ini ketika penanaman pembudidayaan nilam ini sering juga nggak gagal panen ini? Gagal panen ya ada, itu Ada, sebabnya ya? tadi itu ya mesti ada itu Pak, gagal panen itu karena sebabnya gitu kan, Air, karena ya? air tadi hujan kan, kalau hujan tergenang dia itu kan, bisa atau banjir gitu kan, bisa itu tergenang saja itu udah nggak bagus. Dan dia juga rentan dengan kering Pak, dengan kering, jadi kita perlu penyiraman tiap hari. Pas lagi gitu ya. ya lagi muda itu kan disiram terus. Jangan sampai dia kering gitu. Iya. Siramnya ya waktunya ya pagi atau sore. Tapi mungkin juga kalau lahan-lahan kecil, mungkin dalam pekarangan yang agak lapang, dua tumbuh mungkin, ini sebagai uji coba bisa ini Pak ya? Bisa ya? Kita coba dulu di Dicoba. pekarangan yang ya ini kan. Tapi syaratnya gitu Pak, kalau bisa kita tahu dulu apa tuh lahannya itu kan, ada gak penyakit di lahan tersebut seperti jamur gitu kan. Kalau jamur itu kan habis dia dimakannya, kalau ada jamur-jamur di tanah-tanah itu kan. Dan Gitu. nggak cocok dia, ya. Kemudian ada cacing-cacing gitu kan. Kita tahu dulu apakah di tanah itu ada jamur-jamur seperti itu. Cuman kalau sudah kita yakin nggak ada ya kita coba aja. Apa enggak ketika dibuyarkan tanah digemburkan dipakai apalagi pupuk atau apa? Itu salah satu untuk membasminya Pak. Itu salah satu membasmi untuk tanahnya tadi itu kan bisa kita gemburkan dulu kan. Salah satu untuk membasmi jamur gitu ya. Penyakit-penyakit juga bisa. Atau kita basmi dulu penyakit-penyakit yang ada di lahan tersebut. Iya. Ini kan tanaman yang apa namanya agak susah-susah gampang nampaknya ini ya. Nah, iya. Itulah saya bilang tadi Pak. Kalau kita bilang susah ya susah. Kalau kita bilang gampang ya gampang, tergantung petaninya tadi. Dia mau fokus atau dia serius. Kalau orang yang serius motivasinya tinggi tetap berhasil. Iya, sebetulnya berhasil. Cuman kalau dia ragu-ragu, dari awal sudah ragu-ragu ya udah gak bakal berhasil dia nanam apapun, gak bakal berhasil gitu kan. Ini kan sebetulnya ada hasil cuma sedikit. Sebetulnya ini mudah bagi para petani ini, ingin iya, tapi mungkin lebih mengetahui lagi cara-cara sistemnya ya. Iya, jadi sebenarnya ini kalau pengen tahu nanti mungkin ini sebenarnya panjang nih penjelasan tentang, kalau pengen tahu lebih mendalam ini kan mungkin tidak bisa 30 menit waktu ini di on air ini Pak. Mungkin perlu kita tambah waktu lagi nanti di part 2 mungkin. Saya akan cerita lagi tentang ini budidaya, teknik budidayanya, cara penjualannya, jaringan-jaringannya gitu kan, sampai ekspor gitu kan. Terus ada penyulingannya kan. Nah, kita perlu penyulingan biar itu hasil kita maksimal lah. Dengan ada kita punya penyulingan sendiri di tempat kita, harganya bukan harga yang 7.500, harganya 400.000, 500.000 1 kilo. Nah, kita punya brand, ya punya ini sendiri. Iya, nilam ini cuma satu jenis saja Pak ya? Banyak Pak. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan ada nilam Jawa, ada nilam ini kan, nilam Aceh. Nilam Aceh ya. Ya, yang bagus itu nilam Aceh ya. Iya, ya. Kita bagusnya itu di nilam Aceh kan, nilam Aceh. Tapi kekurangannya juga ada. Nilam Aceh ini rentan terhadap nematoda tadi, Pak. Gitu, Pak. Iya. Mungkin lagi petani kita ini pingin sih, lagi penasaran sebetulnya mau dapatkan bibit ini di mana nih ya? Iya. Untuk membudidayakan ini. Tentu kalau semacam bayam banyak, kangkung banyak, bibit-bibitnya di toko pertanian ada. Nah kalau nilam sendiri ini mungkin ada juga ya? Iya, jadi nilam ini kan dia kan tanaman yang belum banyak orang yang ini kan, belum banyak yang mengetahui ya, gitu kan. Ya, belum mengetahui juga apa produknya seperti apa gitu kan. Jadi makanya saya pertama ini saya memperkenalkan dulu, mana tahu petani-petani gitu ya. Yang ini yang mau dia tergerak untuk dicoba dulu kan di tanamnya. Kalau berhasil mungkin dia akan lanjut, akan cari informasi yang lebih lanjut gitu kan. Iya. Apalagi tadi ini stek ya. Oh ya, dia stek kayak ini berarti dari kayak pohon itu, pohon singkong gitu ya, langsung di stek gitu kan, masuk. Iya, mensteknya ini di mana? tentu awalnya sudah ada kan. Iya. Itu nanti kita
inilah Pak. Jadi Lebih jauh lagi ya? Iya, lebih jauh lagi nih. Iya, artinya kita membicarakan mengenai bibit awal mula dari mana didapatkannya, dan itu tahapan yang berikutnya ya. Iya, kita tahapan berikutnya. Baik, sayang sekali juga kita dibatasi waktu untuk malam hari ini. Iya, itu kalau 1 jam mungkin bisa kita berbicara lagi kan. Baik, Pak Ebit. Ini sayang sekali kita dibatasi waktu di Kipra Indonesia ini. Terima kasih atas waktunya sudah gabung bersama kami di malam hari ini. Iya Pak. Iya. Baik, kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum Pak Ebit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahmud. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita mengenai prospek nilam meraup untung dari tetesan aroma Atsiri, di mana tadi telah menghadirkan narasumber Ebit Mardona SP, penyuluh pertanian ahli muda Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Terima kasih atas segala perhatian. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam.